Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir-mampir di channel ini. Buat yang pertama kali dengerin video di channel aku infoin dulu ya, untuk jadwal upload videonya diusahain setiap hari. Mudah-mudahan sih bisa konsisten. Karena ibu rumah tangga tuh gimana sih? Nggak ada berhentinya. Kerjaan nih ada terus, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ditambah aku tuh punya bisnis juga. Buat jaga-jaga biar nggak ketinggalan updatean video aku, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis kok. Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah kejadian yang menghebohkan warga Rembang di tahun 2016, yaitu tentang seorang tukang becak yang berangkat haji, yang kabarnya diberangkatkan haji secara gaib oleh bangsa jin. Pasalnya, bapak tukang becak ini ternyata tidak mendaftar secara prosedural di Kementerian Agama dan tidak mengikuti seperti manasik haji dan lain sebagainya. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ada seorang tetangga yang kebetulan sedang naik haji kala itu bertemu dengan bapak tukang becak ini selama di Mekah. Maksudnya si pak tetangga ini beneran naik haji ya, maksudnya bener-bener dengan dari jalur yang semestinya gitu. Teman-teman, sebelumnya aku disclaimer dulu ya, boleh banget kalau nggak percaya sama cerita ini, nggak apa-apa, karena memang nggak ada bukti otentik dan hanya berkembang dari mulut ke mulut saja. Jadi kalau nggak mau percaya ya silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita hargai aja ya, dijadiin aja koleksi cerita mistisnya teman-teman. Kalau pas ngumpul sama keluarga dan teman-teman bisa jadi bahan obrolan gitu, biar nggak garing, biar YouTubeku ini juga nggak garing juga maksudnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya mau ceritakan dulu tentang siapa Mbah Kasrin ini dan kesehariannya. Mbah Kasrin berumur 60 tahun waktu itu. Seorang warga dusun Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, kode pos kok pakai kode pos? Maaf. Tapi ada juga yang bilang kalau Mbah Kasrin ini warga Dukuh Gembul, Desa Sumbragung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Iya, di antara dua kecamatan itu ya, nggak tahu yang bener yang mana. Entahlah ya, karena memang kejadiannya sudah 4 tahun lalu dan banyak orang sudah melupakan itu. Jadi mohon maaf kalau salah ya. Mbah Kasrin ini setiap hari bekerja sebagai tukang becak di daerah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Setiap hari ia mengantarkan seorang anak perempuan berangkat ke sekolah secara gratis selama bertahun-tahun. Lalu pada tahun 2007, keluarga Mbah Kasrin ini menerima sebuah surat bahwa Mbah Kasrin ini telah didaftarkan haji oleh seseorang dan sedang menunggu jadwal antrian keberangkatan beliau ke Tanah Suci. Namun anehnya, nama Mbah Kasrin ini tidak pernah terdaftar di data calon jamaah haji Kementerian Agama. Keluarga pun merasa penasaran siapa orangnya yang sudah mendaftarkan Mbah Kasrin ini. Sampai akhirnya diketahui sosok itu bernama Ibu Indi, seorang wanita dari dunia lain yang menggunakan jasanya Mbah Kasrin ini selama 21 tahun. Saat itu Mbah Kasrin pun memberitahu alamat jelasnya tempat tinggal Ibu Indi ini kepada istri dan anak-anaknya, yaitu sebuah rumah hijau yang berada di belakang balai desa Ngemplak Lasem. Tapi setelah dilacak ke tempatnya, ternyata yang ada di situ hanyalah sebuah tanah kosong, tanah lapang yang enggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi Mbah Kasrin tuh ngotot banget kalau itu ada rumah. Sebenarnya dia ngelihat kalau itu tuh rumah gitu loh. Merinding nggak? Istri Mbah Kasrin sebenarnya takut juga kalau Mbah Kasrin ini kenapa-napa nantinya, karena beliau kan tahu ya keberangkatannya Mbah Kasrin ini tidak seperti sewajarnya orang berangkat haji gitu. Tapi Mbah Kasrin sudah membulatkan tekad dan memutuskan untuk tetap berangkat. Tibalah hari keberangkatan di mana seluruh jamaah haji berangkat. Mbah Kasrin pun sama. Ia meninggalkan rumah selama 44 hari, sama persis seperti para calon jamaah haji yang lain. Ia berangkat dari rumah, diantar oleh keluarganya ke Masjid Jami Lasem,
Kemudian naik bus bersama rombongan calon jamaah haji asal Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang menuju ke embarkasi haji Donohudan Boyolali. Sejak berangkat dari Lasem, Mbah Kasrin ini diperintahkan oleh Ibu Indi untuk terus bersamanya, memegangi pakaian Ibu Indi bagian belakang. Katanya tidak boleh melepaskannya barang sedetik pun. Pokoknya kemanapun Bu Indi pergi, Mbah Kasrin ini harus ikut. Di dalam bus mereka duduk di bagian tengah, bersebelahan, tapi nggak seorang pun bisa melihat mereka berdua. Di embarkasi, Mbah Kasrin lolos dari pemeriksaan petugas. Saat rombongan naik pesawat, Mbah Kasrin dan Ibu Indi juga sama-sama naik pesawat bersama mereka. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Mbah Kasrin dan Bu Indi ini sedang bersama dengan rombongan itu. Sesampainya di Tanah Suci, Mbah Kasrin tinggal di sebuah bangunan berlantai 2, tidak seperti rombongan lain yang tinggalnya di penginapan. Mungkin kayak apa ya? Kayak villa gitu kali ya. Kalau yang lain sih biasanya kan tinggalnya di penginapan, di hotel-hotel gitu kan. Satu kamar isinya 5-10 orang. Kalau perempuan ya perempuan semua, kalau laki-laki ya laki-laki semua kayak gitu. Nah ini enggak, Mbak Kasrin ini enggak, tinggalnya tuh di villa itu. Katanya pokoknya bangunannya lantai 2 kayak villa begitu katanya. Terus yang bikin aku geli juga sih, kan kemana-mana harus pegangin Bu Indi ya, pegangin bajunya Bu Indi bagian belakang gitu kan. Nah kemana-mana Bu Indi pergi harus ikut. Kalau pipis gimana ya? Kalau mau BAB gimana ya? Aduh, udah nggak usah dipikirin. Ayo lanjut aja. Seorang tetangga yang naik ke hajinya lewat jalur resmi menghubungi keluarga Mbah Kasrin dan beliau mengabarkan kalau sudah melihat Mbah Kasrin dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan Mbah Kasrin berkurban seekor unta untuk keluarganya dan satu lagi atas nama Bu Indi. Unta itu berharga kurang lebih 17 juta. Belinya pakai uangnya Bu Indi itu guys. Mbah Kasrin hanya punya uang 2 juta waktu itu, uang sakunya selama di perjalanan haji ini. Nah uang itu lalu disumbangkannya untuk membeli unta tersebut. Mbah Kasrin mengungkapkan sebelum pergi berhaji, seminggu sekali dirinya selalu memberi amplop berisi 50.000 ke pengurus masjid di kampungnya. Bahkan sesaat sebelum berangkat, Mbah Kasrin juga menyerahkan amplop berisi 1 juta kepada pengurus masjid. Saat ditanya uang itu pemberian siapa, Mbah Kasrin menjawab bahwa yang memberinya tidak kelihatan. Setelah ditunggu-tunggu, Mbah Kasrin seorang tukang becak yang naik haji secara gaib dan tidak terdaftar resmi di Kementerian Agama, akhirnya pulang ke rumahnya. Mbah Kasrin pulang bersamaan dengan kepulangan rombongan haji terbang kloter 38. Pagi itu, suasana rumah sederhana yang terletak di RT 3 RW 2 Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Pamotan itu tampak ramai. Beberapa warga terus berdatangan ke rumah Mbah Kasrin sejak sekitar pukul 10 pagi. Mereka secara bergantian masuk ke ruang tamu di rumah berdinding kayu itu untuk silaturahmi kepada sang pemilik rumah. Satu persatu tamu menyalami pria berusia 60 tahun ini. Ia pun nampak ramah menyambut para tamu. Mbah Kasrin menjelaskan, dia sampai di Masjid Jami Lasem sekitar pukul 9 pagi bersamaan dengan rombongan haji lainnya. Katanya Mbah Kasrin ini ikut bis rombongan Sarang lagi, turun di Lasem lalu dijemput pulang ke rumahnya di Dukuh Gembul. Tidak banyak cerita yang keluar dari pria yang sehari-harinya menarik becak di Lasem ini. Saat ditanya kondisinya ketika berada di Mekah, ia mengaku sehat dan bisa beribadah dengan lancar. Saat menjalankan ibadah, ia mengikuti rombongan haji yang berasal dari Kecamatan Pancur. Setelah kurang lebih 2 jam menjamu para tamu, sekitar pukul 12 siang, keluarga meminta Mbah Kasrin untuk beristirahat demi menjaga kesehatannya. Di luar rumah, beberapa anggota dari Polsek dan Koramil Pamotan nampak berjaga-jaga di depan rumah Mbah Kasrin. Itu bertujuan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif ketika banyak tamu berdatangan.
Kabar menghebohkan ini semakin dilengkapi dengan oleh-oleh yang dibawa Mbah Kasrin seperti yang dibawa oleh para jamaah haji pada umumnya, seolah beliau benar-benar pulang dari tanah suci. Mbah Kasrin pulang dengan membawa sajadah, tasbih, mukena, teko, dan gelas kecil-kecil khas Arab Saudi. Dia juga membawa air zam-zam sebanyak 1 jerigen yang merupakan oleh-oleh khas jamaah haji. Asal teman-teman tahu ya, waktu itu yang datang ke rumah Mbak Kasrin untuk bertamu dan lebih karena merasa penasaran bab cerita bagaimana Mbak Kasrin bisa sampai ke tanah suci itu banyak banget. Mereka rombongan-rombongan yang naik truk, naik mobil brondol, mobil kos, maksudnya belakang kosong, bak terbuka gitu loh. Kalau teman-teman pernah nonton video YouTube yang judulnya Tile, yang ada butejonya itu, nah kayak gitu tuh kurang lebihnya. Yang datang ke rumah Mbah Kasrin tuh kayak gitu-gitu, bertrek-trek kayak gitu-gitu. Dari kehebohan yang terjadi di masyarakat ini, MUI kemudian turun langsung ke rumah Mbah Kasrin untuk menanyakan perihal pengakuannya tersebut. Tim dari MUI ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbah Kasrin mengenai rukun dan syarat dalam berhaji. Tapi ternyata Mbah Kasrin tidak tahu apa-apa. Saat ditanya apakah Mbah Kasrin melihat Ka'bah, jawabannya ternyata tidak. Lalu saat ditanya apakah mengenakan baju ihram, jawabannya juga tidak. Perihal tempat menginapnya ternyata di rumah penduduk, bukan di pemondokan seperti rombongan jamaah haji yang lain. Wallahu a'lam ya teman-teman. Terlepas dari benar tidaknya fenomena ini, yang namanya makhluk gaib itu ada, jin itu ada, setan itu ada, iblis juga ada, dan lain sebagainya. Kita hidup berdampingan dengan dunia mereka. Bahkan di kitab suci juga dicantumkan begitu. Jadi kita wajib percaya. Bukan ini ya, bukan maksud aku untuk menggiring opini teman-teman jadi percaya sama cerita ini, enggak ya. Cuman percaya sama hal-hal gaibnya itu gitu loh ya. Tapi untuk kejadian Mbah Kasrin ini boleh percaya atau tidak gitu loh. Kita hargai aja kepercayaan masing-masing pribadi ya. Yang penting jangan sampai melemahkan keimanan kita kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Gimana menurut Kisana semua? Silahkan komen di bawah. Aku mau juga tahu tentang pendapat kalian. Pasti penuh dengan kontroversi. Pendapat-pendapatnya silahkan yang positif-positif ya. Jangan yang saling membuli, saling menyerang satu sama lain. Nggak boleh kayak gitu ya. Pokoknya kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena kan tiap orang, tiap manusia itu kan punya pemikiran sendiri-sendiri, punya kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi ya udah sesuai dengan hati nuraninya kita aja gitu loh. Oke Kisana, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kisana. Jaga kesehatan dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.